Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulisatul Mahmuda, salah satu dosen pendidikan matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Jember. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu persamaan diferensial biasa. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib sebesar 3 SKS yang berada pada semester 4 dengan kode mata kuliah KMT B20. Tujuan dari mata kuliah ini diharapkan mampu memahami konsep dasar, mengklasifikasikan jenis-jenis persamaan diferensial, serta menyelesaikannya menggunakan berbagai metode seperti pemisahan variabel, faktor integrasi, persamaan linear, dan substitusi. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu memodelkan dan menganalisis permasalahan kontekstual ke dalam bentuk persamaan diferensial, menginterpretasikan solusi yang diperoleh dalam konteks nyata, serta menerapkan pengetahuan untuk pemecahan masalah lanjutan dalam bidang matematika dan ilmu terapan lainnya. Dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan pengajaran, saya selaku dosen akan memberikan mata kuliah persamaan diferensial biasa dengan materi persamaan diferensial homogen dengan mengacu pada capaian pembelajaran CPL Prodi, yang kemudian diturunkan pada 4 CPMK, lalu diturunkan kembali ke 14 sub CPMK. Dari 14 sub CPMK ini dibagi menjadi 16 pertemuan, dan dengan 14 tatap muka, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Untuk CPL pada mata kuliah ini mencakup 4 aspek, yaitu aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang saya gunakan, yaitu ada beberapa literatur, seperti buku maupun jurnal ilmiah. Dan saya juga menerapkan student-centered learning untuk mencapai pembelajaran yang dilakukan, yang artinya pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis dan mengidentifikasi, memecahkan masalah, dan dapat menyusun prosedur penyelesaian persamaan diferensial biasa homogen secara tepat. Guna mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah prasyarat persamaan diferensial parsial. Pada materi ini, saya menggunakan pendekatan problem-based learning atau PBL yang didukung dengan pemanfaatan video nyata sebagai konteks permasalahan untuk membantu mahasiswa memahami menerapkan konsep secara lebih konkret. Proses pembelajaran juga didukung oleh e-learning yang menyediakan beberapa fitur seperti absensi, pengunduhan materi, kuis, lembar kerja, serta unggah tugas sehingga pembelajaran dapat berlangsung lebih terstruktur dan fleksibel. Melalui kombinasi dari tersebut, mahasiswa diarahkan untuk menganalisis permasalahan dari video, mencari solusi secara berkelompok, serta mengerjakan dan mengumpulkan hasil pemecahan masalah melalui platform e-learning. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan pemecahan masalah, serta kemandirian belajar mahasiswa. Adapun asesmen yang digunakan bersifat transparan dan objektif, dengan kriteria penilaian yang jelas, serta disampaikan sejak awal perkuliahan pada saat kontrak perkuliahan, yaitu diantaranya kehadiran 10%, tugas 20%, keaktifan 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Adapun video pengajaran yang akan saya sampaikan kali ini yaitu pada sub CPMK 10 pada pertemuan 11, yaitu mampu menentukan persamaan diferensial homogen dan menunjukkan sikap teliti dan percaya diri. Demikian penjelasan dari saya tentang pengajaran mata kuliah persamaan diferensial biasa yang meliputi tujuan, capaian pembelajaran, model, dan asesmen yang saya gunakan. Terima kasih, selamat menyaksikan video pengajaran dari saya dengan materi persamaan diferensial homogen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Apa ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Baik. Baik, kemana? Ada acara? Ada sakit? Oh ya, semoga diberi kesembuhan sehingga bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oh ya, jangan lupa untuk absen
di e-learning masing-masing karena sudah diberi waktu, kalian tahu waktunya sampai jam berapa. Jadi jangan lupa untuk mengisi absennya di e-learning masing-masing. Sebelum dimulai mata kuliah kita pada hari ini, maka dipimpin doa dulu. Siapa Mas Riza? Silakan. Baik, sebelum perkuliahan hari ini dimulai, mari kita berdoa. Terlebih dahulu, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Di minggu kemarin kita kan sudah belajar mengenai persamaan diferensial order 1, gitu ya. Masih ingat di bentuk umumnya yang minggu kemarin, ada yang masih ingat? Masih Gimana bentuk umumnya? di aksen Di aksen PY plus PY sama dengan 0. itu yang homogen. Kalau misalnya yang order 1 masih belum tahu yang homogen dan non homogen, berarti sama dengan apa? Sama dengan R. Nah, dari PD PD linear order 1 yang tadi, itu kan kita akan memiliki beberapa solusi. Solusinya ada berapa? Dua, yaitu solusi yang PD order 1 yang homogen dan yang non homogen. Hari ini kita akan belajar yang PD order 1 yang homogen. Sebelumnya kita buka dengan motivasi terlebih dahulu, gitu ya. Sering berpikir di matematika itu kan kita hanya mengenal tentang angka dan rumus, ya kan. Dulu sebelum kalian kuliah matematika masih kenalnya angka dan rumus saja. Semakin ke sini, apakah di diri kalian itu semakin memahami kalau matematika itu tidak sesempit itu? Iya. Jadi semakin ke sini ternyata matematika sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa? Seperti memahami perubahan dalam kehidupan, pertumbuhan penduduk, ya kan? Laju penyebaran penyakit, hingga perkembangan teknologi, semuanya matematika berperan penting di sana. Jadi semakin ke sini ternyata matematika itu semakin indah. Ya. Di mata kuliah kali ini, kita akan mengenai persamaan diferensial order 1 yang homogen, di mana TP-nya, yaitu tujuan pembelajarannya pada hari ini. Diharapkan kalian ini dapat menganalisis, mengidentifikasi, memecahkan masalah, menunjukkan sikap tekun dan disiplin dalam proses penyelesaian masalah, lalu menyusun prosedur penyelesaian persamaan diferensial homogen secara input, logis, dan akurat. Untuk selanjutnya, di sini saya memiliki sebuah video, bukan sebuah ya, beberapa video gitu ya. Ada 2 video. Coba kalian simak terlebih dahulu persamaan dari 2 video ini. Kedengeran Kak? Atau saya keraskan lagi? Sampai sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya, bukan karena. Oke. Di situ coba dilihat ada beberapa kesamaan. Ada satu kesamaan. Lagi ngapain sih? Kopi. Lagi minum kopi. Semuanya yang tua sangat dan yang sangat muda sangat tadi ya, itu memegang kopi. Jadi dari laju perubahan kopi yang akan kita lihat. Coba bayangkan gitu ya, di setiap pagi misalnya yang suka ngopi atau yang nggak bisa ngopi boleh membuat teh yang penting atau jamu yang penting dari panas hingga dingin, mengalami perubahan suhu. Jadi pagi hari kita membuat cangkir kopi panas. Terus awalnya suhunya sangat tinggi, tetapi setelah didiamkan beberapa waktu, suhunya perlahan menurun mendekati suhu ruang. Jadi kalau misalnya kita di sebuah ruangan, terus kopinya panas, normal akan menjadi agak dingin, gitu kan ya? Tidak akan menjadi beku kan? Nah, karena dia mengikuti suhu ruangan. Menariknya, penurunan suhu ini tidak berlangsung secara tetap. Jadi di awal kopi mendingin dengan cepat, tetapi semakin lama proses pendinginannya akan semakin lambat. Mulai kerasa nggak sih kalau kayak kalian mau makan, ngambil nasi dari magicom, di awal ya nasinya panas sekali gitu ya, terus murah-murah akan turun dengan cepat meskipun tidak harus ditiup, kan akan cepat turun. Dia akan mengikuti dengan suhu ruangan yang ada, tidak langsung dingin banget mencapai es.
Nanti setelah turun dengan agak drastis, suhunya misalnya dalam suatu ruangan 30, dia akan semakin melambat turunnya. Itu yang dimaksud dengan penurunan suhu yang tidak sama. Di awal panas sekali menjadi dingin itu turun drastis, setelah hangat menjadi dingin itu baru melandai. Gitu ya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memodelkan fenomena ini secara matematis? Nah, itu yang ada di persamaan diferensial homogen. Nah, di sini merupakan persamaannya. Jadi fenomena kopi tadi ini mengikuti hukum Newton sebenarnya. Di sini dia memiliki persamaan dt per dt kecil ini sama dengan min K T dikurangi T ruang, di mana T ini merupakan suhu kopi, T kecilnya itu dalam waktunya, T-nya itu adalah suhu lingkungan. Jadi tergantung kalau lingkungannya kita berada di lingkungan yang benar-benar dingin, nanti kopinya akan mengikuti dingin, gitu ya. Tidak harus 30 derajat. Sehingga coba lihat di gambar ini, grafiknya. Nah, grafik ini bisa kita lihat pakai softwarenya, yaitu Mathematical, di mana di suhunya kan kopi yang awalnya hampir 100, saya lihat di sini adalah 90 derajat ya, tulisnya. Dia akan turun melandai, turun drastis sehingga mengikuti suhu ruangan dan akan menyamakan suhu ruangan kalau suhu ruangannya adalah 30 derajat. Oleh karena itu, dari sini drastis, setelah itu akan melandai turunnya. Itu dari studi kasusnya. Next, dari studi kasus ini kita akan belajar mengenai solusinya. Solusinya bagaimana? Nah, kita harus review kembali di bentuk umum persamaan linear order 1 yang kemarin kita ajarkan. Kita belajar. Jadi secara umum persamaan umum dari diferensial linear order 1 ini kan memiliki bentuk umum seperti ini ya. Y aksen plus PY sama dengan R. Kalau misalnya homogen, berarti R-nya sama dengan 0. Kalau non homogen, R-nya tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, karena materi kita adalah homogen, maka kita yang pertama akan mencari solusi untuk yang homogen sama dengan 0. Di PD diferensial homogen, dilihat Y aksennya plus PY sama dengan 0, maka solusi umumnya Y aksen ditambah negatif PY, ya kan? Yang ini kita pisahkan. Kemarin juga sebelum PD yang homogen sudah belajar tentang terpisahkan ya, PD terpisahkan. Maka kita jabarkan yang DY per DX. Y aksennya kan menjadi DY per DX. Ingat variabelnya mengikuti di permasalahan. Kalau variabelnya X ya X, kalau variabelnya ternyata waktu T ya udah X-nya diganti T. DY per DX sama dengan negatif PY, sehingga dipisahkanlah DY yang Y ini dijadikan satu dengan DY, yaitu DY per Y sama dengan negatif P DX, sama-sama kita integralkan, maka akan menjadi ln Y sama dengan integral min P DX plus C. Maka untuk menghasilkan Y-nya sama dengan E, maka integral P DX plus C. Sehingga Y sama dengan C, E pangkat integral dari P dx, jangan lupa negatifnya. Maka dari ini didapat solusi bahwa untuk mencari Y-nya, variabel Y-nya, yaitu Y sama dengan C, E pangkat negatif H, dan H-nya adalah integral dari P dx. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Paham? Oke, next kita langsung ke contoh. Coba di sini contohnya. Carilah solusi umum dari DY per DX dikurangi 2Y sama dengan 0. Nah, langkah pertama harus ngapain? Mencari P. Yes, berarti mencari P, tapi persamaannya harus sesuai dengan bentuk umum. Bentuk umum. Apakah persamaan ini sudah sesuai dengan bentuk umum? Sudah. Ya, berarti nilai P-nya berapa? Negatif 2. Karena nilai P adalah koefisien dari Y-nya. Dari variabel terikatnya. Jadi P sama dengan negatif 2, sehingga disubstitusikan ke rumus yang hanya berapa rumusnya? Integral P dx. Integral P dx ya. Jadi H sama dengan integral dari P dx, sehingga nilai P-nya diganti dengan negatif 2, maka menghasilkan negatif 2x. Tinggal disubstitusikan ke nilai Y-nya, Y sama dengan CE pangkat negatif H. Negatif ketemu negatif, positif. CE pangkat 2x. Ini untuk cari solusi umumnya. Bagaimana kalau misalnya kita kaitkan dengan studi kasus atau di kehidupan nyatanya? Coba, ini di next example ada.
Seorang peneliti sedang mengamati pertumbuhan bakteri di dalam sebuah tabung reaksi. Ia menemukan bahwa laju pertumbuhan jumlah bakteri sebanding dengan jumlah bakteri yang ada pada saat itu. Misalkan YT, misalkan ya, YT sama dengan YT sama dengan jumlah bakteri pada waktu T. Yang saya lihat di sini adalah T-nya dalam waktu jam, bukan dalam waktu menit. Dari hasil pengamatan diperoleh model matematikanya seperti ini. Jadi DY per DX min 5Y sama dengan 0. Pada awal pengamatan, berarti kan awal pengamatan nilai T-nya masih 0? Iya. Jumlah bakterinya adalah 100. Yang ditanyakan, berapa jumlah bakteri setelah 2 jam? Ya kan? Iya. Coba gimana caranya? Nah, di contoh 2 ini, saya tulis dulu persamaan diferensial dia memiliki persamaan berapa? DY per DX DY per DX 5Y per DX sama dengan 0. Coba kita nyari langkah pertama, dia sudah sesuai bentuk umum belum? Sudah. Berarti dicari apanya sekarang? P. P-nya. P-nya berapa? Negatif 5. Berarti langkah selanjutnya nyari H. adalah Integral DD. dx. Maka integral dari negatif 5 5DD sama dengan negatif 5X. min 5x. Oke, H sudah didapat menjadi negatif 5x. Langkah selanjutnya ya, jadi berapa? Y sama dengan C pangkat negatif. maka C-nya sama dengan Y sama dengan C C pangkat 5X. 5x. Nah, yang dilihat di sini kan waktu ya. Berarti x-nya jadi T. T. Lalu nilai y-nya di sana berapa pada saat t-nya 0? 100 y-nya. Dan CE 5 kali t-nya 0 ya. Berapa ini nilai c-nya? C 5 kali 0? Pangkat 0. 1 kali C nilai C. Ini berarti nilai C-nya adalah 100. Sudah ketemu nilai konstantanya? Berarti kita memasukkan ke persamaan yang ditanya. Persamaannya tadi sudah ketemu Y C E pangkat 5 T ya kan? Pangkat T. Sehingga yang ditanya adalah banyaknya bakteri, yaitu variabelnya, variabel terikatnya adalah Y, gitu kan ya? Sama dengan 100 E 5 kali berapa yang diminta T-nya? 2 jam, berarti pangkat 5 kali 2. Sehingga nilai Y-nya berapa? 100 dikali pangkat 10. Pangkat 10 berapa? 026 46 sekian. Dikalikan dengan 100 jadi berapa? 2 dan seterusnya. Sekian. Jadi berapa itu? 2 juta sekian ya? 2.226 sekian. Jadi perkembangan jumlah bakteri setelah 2 jam meningkat sebanyak berapa ini? Sebanyak 2.226 bakteri. Itu yang kita bisa hitung dari Pedikom model kalau kasusnya. Yang ditanyakan. Paham sampai sini? Paham. Kita next ke latihan soal. Nah, di latihan soal ini silakan membentuk kelompok, satu kelompok 4 orang, disesuaikan mejanya. Untuk latihan soalnya, silahkan kalian download di e-learning. Sekarang kan kita pada pertemuan ke 10, berarti di sana sudah ada latihan soalnya di pertemuan ke 10.
Sudah selesai? Sudah, Ibu. Siapa yang mau maju nomor 1? Saya. Aduh. Dibaca dulu soalnya. Untuk soalnya nomor 1 yaitu seorang konten kreator mengamati bahwa jumlah orang yang mengetahui sebuah informasi viral, laju pertambahan jumlah orang yang mengetahui informasi tersebut sebanding dengan jumlah orang yang sudah mengetahuinya. Fenomena ini dimodelkan dengan persamaan diferensial dengan bentuk 2dy per dx min 5y sama dengan 0. Dengan x sama dengan waktu dalam jam, y sama dengan jumlah orang yang mengetahui informasi dalam ribuan orang. Pada awal pengamatan, saat x sama dengan 0, terdapat 3.000 orang yang sudah mengetahui informasi tersebut. Berapa banyak orang yang mengetahui informasi tersebut setelah 3 jam? Dijelaskan Mbak Dia. Jadi di sini persamaannya yaitu 2dy per dx negatif 5y sama dengan 0. Yang pertama kita rubah dulu sesuai dengan bentuk umumnya, yaitu di sini kan konstantanya 2. Kita jadikan konstantanya 1 dengan cara membagi 2 semuanya, dy per dx dan 5y-nya. Menjadi dy per dx negatif 5 per 2y sama dengan 0. Kemudian setelah sesuai dengan bentuk umumnya, maka kita mencari nilai P-nya yaitu negatif 5 per 2. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumusannya yaitu integral P dx sama dengan integral negatif 5 per 2 dx sama dengan negatif 5 per 2x. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus Y sama dengan CE pangkat 5 per 2x. Nah, di dalam soal ketika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 3000. Kita masukkan 3000 sama dengan CE 5 per 2 dikali 0, 3000 sama dengan C. Jadi C-nya sama dengan 3000. Kemudian untuk mencari berapa banyak orang yang mengetahui informasi tersebut setelah 3 jam, berarti X-nya sama dengan 3, Y sama dengan 3000 dikali E 5 per 2, X-nya kita ganti 3, menjadi Y sama dengan 3000 dikali E pangkat 15 per 2, yaitu menjadi E pangkat 7,5, menghasilkan 1,119972599. Jadi banyak orang yang mengetahui informasi tersebut setelah 3 jam yaitu 1,119972599. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Ya, silakan. Itu kan hasilnya kan 1,11 ya. Itu kenapa kok bisa berkurang dari 3.000 ya itu? Karena seiring berjalannya waktu informasi itu pasti akan tenggelam. Jadi pasti orang yang mengetahui itu pasti akan berkurang. Sudah. Gimana Mbak Reva? Cukup. Oke, yang lain ada lagi yang ditanyakan mungkin? Cukup? Oke, terima kasih Mbak Dia. Give applause buat Mbak Dia. Oke, untuk nomor 2, silahkan siapa? Saya Ibu. Silakan Mbak Nisa. Untuk soal nomor 2, seorang guru mengamati bahwa setelah pembelajaran selesai, jumlah siswa yang masih mengingat materi pelajaran akan berkurang seiring waktu. Laju penurunan jumlah siswa yang mengingat materi tersebut sebanding dengan jumlah siswa yang masih mengingatnya. Fenomena ini dimodelkan dengan persamaan diferensial 4dy per dx sama dengan min 3y. Diketahui X itu adalah waktu dalam hari, Y sama dengan jumlah siswa yang masih mengingat materi dalam puluhan siswa. Pada awal pengamatan, saat X sama dengan 0, terdapat 20 siswa yang masih mengingat materi. Berapa banyak siswa yang masih mengingat materi tersebut dalam 2 hari?
Sudah? Sudah. Silakan dijelaskan. Dari soal kan diketahui persamaan diferensialnya, yaitu 4dy per dx sama dengan negatif 3y. Nah, di situ kan masih belum dalam bentuk bentuk umumnya. Jadi kita rubah dalam bentuk umumnya, yaitu 4dy per dx ditambah 3y sama dengan 0. Nah, di sini kan konstantannya kan 4, kita rubah ke dalam 1. Jadi kita bagi 4, yaitu dy per dx ditambah 3 per 4y sama dengan 0. Nah, langkah kedua, kita mencari nilai P-nya, di mana nilai P adalah koefisien dari Y, yaitu P sama dengan 3 per 4. Habis itu kita substitusikan ke nilai H-nya. Nilai H-nya itu sama dengan integral P dx. H sama dengan integral P-nya diganti 3 per 4 dx, sama dengan H sama dengan 3 per 4x. Terus yang langkah kedua, kita substitusikan ke Y sama dengan CE pangkat min H. Y sama dengan CE pangkat min 3 per 4X. Nah, C sama dengan CE pangkat min 3 per 4X kali T. Di soalnya itu T awalnya itu adalah 0. Itu Y sama dengan CE pangkat negatif 3 per 4 dikali 0. Dan di soalnya itu diketahui terdapat 20 siswa, yaitu 20 sama dengan CE pangkat negatif 3 per 4 dikali 0. Diketahui C-nya sama dengan 20. Terus di langkah terakhir, kita kan di sini ingin menentukan berapa banyak siswa yang masih mengingat materi tersebut dalam waktu 2 hari. Yaitu kita substitusikan juga Y sama dengan 20 dikali E pangkat 3 per 4T. Di dalam soalnya T-nya itu 2, jadi kita ganti Y sama dengan 20 dikali E pangkat 3 per 4 pangkat 2, yaitu Y sama dengan 4,462. Jadi banyak siswa yang masih mengingat pada waktu 2 hari adalah 4 siswa. Gitu, apakah ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan atau ada yang berbeda dari hasil kelompoknya? Sama. Berarti semakin lama ternyata siswa semakin lupa atas materi yang diberikan oleh guru. Terima kasih Mbak Nisa. Tepuk tangan buat Mbak Nisa. Oke. Dari studi kasus atau pengerjaan kelompok yang sudah kalian kerjakan, semoga kalian dapat menyimpulkan bahwa untuk persamaan diferensial yang homogen ini dapat diaplikasikan ke dalam bentuk yang sehari-hari. Salah satunya memprediksi laju perubahan, ya kan, baik naik atau turunnya dari suatu kejadian. Monggo silakan diperbaiki dulu tempat duduknya, kembali ke semula. Oke, untuk hari ini kira-kira apa sih evaluasi yang kita dapat dari materi yang PD homogen? Kesimpulan dari kalian, kira-kira pelajaran yang kita sudah pelajari untuk PD linear order 1 homogen apa? Menurut kalian? Bisa menghitung laju perubahan. Yes, bisa menghitung laju perubahan suatu peristiwa. Dan yang kedua, untuk persamaan linear order 1 yang homogen, dia dari bentuk umum yang linear order 1 bagaimana? Y sama dengan Y aksen plus TY sama dengan 0. Jadi dengan pemahaman tersebut, mahasiswa juga mampu memilih dan mampu menerapkan metode secara sistematis untuk mencari solusi yang benar. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk kesimpulannya. Terima kasih untuk hari ini cukup materi kita belajar dan sering bersama. Sebelum ditutup, mungkin ditutup dengan doa. Dipimpin lagi oleh Mas Rizal, silahkan. Baik, sebelum perkuliahan hari ini diakhiri, kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk hari ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.